Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, nampaknya ada seseorang yang saat ini itu sedang menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu. Saat ini dia berpura-pura sok dingin atau sok cuek atau sok tidak memiliki perasaan sama kamu, tapi dia masih sering memantau kamu, masih ingin tahu kabar kamu, masih sering stalkingin kamu. Ya, bahkan dia sekarang tahu kalau kamu tuh sekarang lebih memperdulikan atau lebih meluangkan waktu untuk bersenang-senang bersama teman-temanmu. Bahkan kamu dia lihat justru malah sekarang walaupun kamu single tapi singlemu bahagia gitu. Ya, jadi kalau aku lihat ada seseorang yang saat ini tuh berpura-pura tidak memiliki perasaan sama kamu, tapi dia masih sering stalkingin kamu, masih pengen tahu kabar kamu, bahkan dia sangat tahu dengan jelas bisa jadi aktivitas kamu atau ya pergerakan kamu, ya entah ini dia memantaumu dari media sosial atau memang melihatnya secara langsung, atau ya dia dapat info dari teman-temannya atau gimana gitu. Yang pasti di sini dia tahu bahwa sekarang tuh justru malah kamu lebih meluangkan waktu have fun, senang-senang sama teman-temanmu dan menikmati waktu singlemu saat ini. Dia adalah orang yang takut ditinggalkan, ya, orang yang sebenarnya takut ditinggalkan. Makanya di sini kalau misalkan kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, tuh orang nggak benar-benar mau melepas kamu, ya. Dia makanya berpura-pura di sini. Sebenarnya dia masih punya perasaan sama kamu, tapi pura-pura dingin karena sebenarnya dia nggak mau ditinggalkan oleh kamu atau berpisah secara total dengan kamu, karena dia takut ditinggalkan. Kalau misalkan di sini dia melihat kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, ya kamu sudah fokus dengan karirmu, dengan kehidupanmu sendiri, dengan kebahagiaanmu sendiri, maka dia akan mengejar kamu lagi atau dia akan datang lagi. Karena memang ada kodependensi di sini, ya. Dia sebenarnya masih memiliki perasaan sama kamu, tapi kamunya sudah cuek, kamunya sudah tidak peduli sama dia, kamunya sudah tidak mau lagi mengulang cerita yang sama bersama dia. Seperti itu ya. Jadi aku lihat memang energi kuat banget nih, dia stalkingin kamu, ya, mencari-cari tahu kabar kamu, menguntit kamu, ya, lihat apa yang selama ini kamu lakukan di media sosial, ya, lewat media sosial atau apapun. Intinya di sini dia masih sering stalkingin kamu. Aku melihat ada banyak pembelajaran yang telah dia dapatkan dari hubunganmu bersama dia. Jadi ya mungkin dia sudah sadar juga kenapa sampai kamu memilih untuk berpisah dengan dia, meninggalkan dia, seperti itu ya. Itu juga sudah mendapatkan pembelajarannya. Oh, kamu meninggalkan dia, kamu berani tegas meninggalkan dia karena ya mungkin dia pernah selingkuhin kamu atau pernah menyakiti kamu, seperti itu. Jadi aku lihat di sini nampaknya dia memang sudah mendapatkan pembelajaran. Dan tidak disangka tidak diduga dia ya apa ya kayak bisa melampaui atau bisa mengerti gitu ya kenapa ini semua terjadi. Nampaknya aku lihat dia sedang mempersiapkan kembali tahapan baru bersama kamu, ya, atau bisa jadi dia saat ini kayak pengen punya fase baru atau hubungan baru lagi dengan kamu, ya. Aku lihat, tapi nampaknya memang hubungan ini sudah berakhir, bahkan kamu sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan yang kedua atau kesempatan yang sekian kalinya. Aku lihat ya, atau dia lihat sekarang nih, justru malah kamu lebih berfokus pada pertumbuhan atau perubahan dalam hidupmu, ya. Kamu sudah membuat hatimu atau perasaanmu mati rasa terhadap dia atau terhadap suatu hubungan romansa seperti itu, ya. Jadi lebih kamu itu dia lihat fokusnya itu di pencapaian karir, kestabilan hidup. Nah, yang semacam itu kalau aku lihat di sini, ya.
Dan ketika perpisahan ini terjadi, apa yang dia rasakan sebenarnya? Yang dia rasakan adalah kesedihan, kepahitan, rindu sama kamu, selalu memikirkan kamu. Bahkan ketika kalian sudah berpisah seperti ini, dia untuk memandang masa depan dia aja kayak nggak tahu arah tujuan hidup dia mau kemana, dia mau ngapain, dia mau jadi apa, dia nggak tahu. Jadi untuk memandang masa depan pun dia nggak tahu gitu ya. Karena mungkin selama ini ketika bersama kamu, kamu yang selalu membantu dia, mensupport dia, yang selalu memberikan semangat gitu ya, mengarahkan dia atau gimana deh. Pokoknya ketika dulu masih bersama kamu, dia tuh kayak semangat menjalani hidup, bahkan memandang masa depan itu berani gitu loh untuk menghadapinya. Tapi sekarang tuh justru malah kayak ketika sudah berpisah dengan kamu udah nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu ya. Bisa jadi juga mungkin dia ini yang nggak punya privilege dari keluarga, sehingga dia mungkin berjuang sendirian. Dia berdiri di kaki dia sendiri, berjuang sendirian. Jadi nggak ada yang bantu. Sehingga ketika adanya kamu, dia ngerasa tenang, dia ngerasa bahagia, dia ngerasa damai gitu ya. Dia ngerasa kayak ada petunjuk gitu ya. Ya, dia ngerasa ada yang menemani dia gitu kan dalam hidup ini. Tapi sekarang justru malah kamu pergi gitu, kamu berpisah dengan dia, makin hilang apa namanya harapan dia atau apa ya kayak gairah dia terhadap masa depan kayak gitu. Oh, aku melihat nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang selama ini tuh insomnianya kuat ya. Atau bahkan akhir-akhir ini tuh dia sering insomnia karena mungkin di sini tuh dia masih memiliki rasa ketakutan akan kehilangan kamu gitu ya. Terus itu juga apa aku lihat di sini kayak ada ketidakbahagiaan yang saat ini dia rasakan. Terus itu ada sesuatu nih yang memang belum terungkap. Atau termasuk perasaan dia ini ya, belum dia ungkapkan ke kamu sehingga dia tuh kayak gelisah gitu loh, kayak belum tenang sehingga ya sering insomnia, sering sulit tidur. Aku lihat di sini ya gelisah karena perasaan dia itu belum dia utarakan ke kamu sejujurnya kayak gitu ya. Bahkan dia ini sering memimpikan hal-hal yang menurut dia itu kok bisa ya dia memikirkan gitu, apa memimpikan hal-hal yang seperti itu. Misalkan dia memimpikan kamu, dia bermimpi bahwa kalian bertemu atau gimana gitu ya. Intinya aku lihat di sini dia sering bermimpi hal-hal yang nggak biasa gitu. Terus itu juga salah satu yang membuat dia merasa tidak nyaman ya, terus juga kepikiran itu karena gini, nampaknya apa yang telah dia tutup-tutup selama ini sama kamu itu kayaknya sudah terungkap ya, pengkhianatan yang dia telah lakukan ke kamu. Mungkin dia pernah selingkuhin kamu atau dia pernah nipu kamu, pernah berbohong sama kamu, itu nampaknya sudah terungkap sama kamu ya. Kuat banget energinya perselingkuhan, dia pernah selingkuhin kamu dan sudah ketahuan gitu dia selingkuhin kamu. Dan sekarang dampaknya ya kamu berpisah dengan dia, kamu meninggalkan dia. Nah, itu yang menjadi pikirannya dia sekarang, itu yang menjadi ketidaknyamanannya dia sekarang karena setelah dia selingkuh terus ketahuan sama kamu tuh dia bingung gitu, mau apa ya, mau bersama dengan kamu lagi tapi dia udah berbuat salah sama kamu, dia nyakitin kamu seperti itu ya. Terus juga mungkin dia juga sempat kepergok gitu ya, dia selingkuh, kepergok kamu, dia berbohong ya.
Dan akhirnya di sini apa ya, apa yang selama ini dia tutup-tutupi, selama ini kan dia kayak berdrama ya, dia mungkin selama ini tidak menunjukkan sifat aslinya. Setelah semuanya terbongkar, akhirnya kamu tahu orang ini bibit bebet bobotnya seperti apa, terus itu juga sifat aslinya seperti apa ya, kamu sudah tahu sekarang. Dan ini juga yang membuat dia merasa nggak tenang, galau, karena mungkin sekarang perspektif kamu itu terhadap dia udah jelek gitu ya, penilaian kamu terhadap dia itu sudah buruk gitu ya. Jadi aku lihat saat ini nampaknya dia sedang mencoba untuk memulihkan kembali ketenangan dan kepercayaan diri dia. Dan aku lihat juga saat ini dia merasa kamu tuh sekarang ingin lebih percaya diri dengan hidupmu, kamu tidak mau lagi apa ya, ketakutan akan sesuatu hal yang sebenarnya nggak pantas untuk kamu takuti gitu. Kamu juga nggak perlu memvalidasi dirimu terhadap orang lain seperti itu ya. Apalagi setelah masa-masa sulit yang sudah bisa kamu lalui sekarang ya, bisa kamu hadapi, sehingga aku lihat di sini kamu ingin memulihkan ketenangan dirimu, membangkitkan kembali kepercayaan dirimu seperti itu. Dan aku lihat memang si dia ini tuh sebenarnya takut akan perubahan, dia takut kamu berubah ya. Tapi di satu sisi juga saat ini dia bimbangnya kenapa? Dia nggak mau kehilangan kamu, tapi dia juga nggak tahu harus berbuat apa dengan situasi yang sekarang ya, dimana kamu sekarang kan sudah tahu dengan jelas nih orang itu seperti apa gitu, dan dia juga udah ngerasa bahwa kamu pasti udah memiliki penilaian yang buruk juga kan terhadap dia. Jadi saat ini dia takut bahwa kamu berubah, tapi di satu sisi dia juga masih bimbang, dia nggak yakin karena saat ini kamu sudah menunjukkan batasan terhadap dia ya, dan dia pun kayak kurang memiliki perencanaan untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, untuk bisa membuat kamu ada di sisi dia. Orangnya memang kaku juga kalau aku lihat di sini ya, orangnya kaku atau orangnya canggungan. Jadi kalau sama kamu atau di hadapan kamu nih orang kayak kikuk gitu, kaku gitu ya. Dan juga apalagi ditambah dengan mungkin dia sempat tuh berjanji ingin datangin kamu secara fisik kalau kalian LDR ya, atau punya rencana-rencana apa gitu yang mungkin sampai detik ini, sampai hari ini itu tidak ada yang terrealisasi, bahkan dibatalkan ya, dibatalkan. Dan aku lihat saat ini dia situasinya sekarang memang ingin bermain aman aja deh. Bermain amannya dengan cara apa? Dia tahu situasi sebenarnya bahwa sekarang kamu apa itu namanya, memilih untuk fokus dengan hidupmu sendiri dan memilih untuk move on, memilih untuk meninggalkan dia. Dan di satu sisi dia sebenarnya juga takut kehilangan kamu, tapi dia juga nggak tahu harus berbuat apa. Makanya cari amannya adalah dia diam. Dia tidak melakukan apapun, dia menghindari kamu, dia tidak melakukan komunikasi dengan kamu. Bahkan kalaupun dia melakukan komunikasi atau tindakan tertentu, itu sangat hati-hati banget, jangan sampai menyinggung kamu, jangan sampai melukai hati kamu lagi, jangan sampai menyinggung perasaan kamu lagi, seperti itu ya. Intinya cari aman aja, saat ini dia diam. Nah, aku lihat di sini ya, karena memang ada yang dia takutkan tentang sesuatu hal yang sebenarnya ketakutan itu hanya ada di pikiran dia saja. Jadi ada suatu ketakutan yang akan sesuatu hal, tapi sebenarnya dia juga nggak tahu hal itu apa gitu ya. Terus itu aku lihat ya, dia saat ini mengambil langkah mundur ya, atau apa namanya, kayak menjaga jarak dengan kamu ya. Dan saat ini dia memilih untuk memiliki kehidupan yang membosankan tanpa kamu ya, memilih menjalani hubungan yang biasa-biasa aja tanpa kamu ya, karena ya tanpa kamu hidup dia nggak berwarna, hidup dia nggak tahu arah gitu kan. Masa depan dia aja dia nggak tahu gitu, akan dia lakukan seperti apa, dia akan kerjakan seperti apa. Bisa jadi aku lihat di sini memang dia orang yang kalau datang tuh tiba-tiba chat kamu, atau tiba-tiba telepon kamu, atau tiba-tiba datang ke hadapan kamu kayak gitu ya. Dan juga dia tiba-tiba pergi, ngilang gitu aja. Orang yang datang dan pergi sesuka hati, dan itu tiba-tiba gitu ya, udah kayak apa tuh datang tak diundang pulang
tak diantar. Nah, seperti itu ya. Orang yang datang dan perginya suka hati lah tiba-tiba, seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini Two of Wands, berarti hubungan percintaan kamu dengan dia selama ini itu semakin hari merasa semakin menjauh ya, dan semakin kesini kamu atau dia merasa kamu itu semakin menjauh dari dia, kamu merasa bahwa hubungan kalian semakin membosankan, semakin tidak memiliki gairah yang tersisa ya. Mungkin selama ini perasaanmu tidak berbalas oleh dia ya, atau memang perasaan kalian tidak saling berbalasan, seperti itu. Mungkin hanya sebelah pihak yang effort, mungkin hanya sebelah pihak yang hanya menunjukkan rasa cintanya, yang sebelah pihaknya mah bodoh amat atau hanya menikmati effortnya dari pasangan yang effortnya berlebihan atau berlebih gitu ya. Terus itu aku melihat memang si dia ini ada suatu ketakutan akan hal yang sebenarnya juga dia tidak ketahui, tapi sebenarnya dia ini masih ingin menahan hubungan kalian. Dia belum bisa melepaskan kamu karena sebenarnya dia takut sendirian. Dia takut kalau misalkan dia menjalani hubungan dengan yang lain, takut juga nggak berhasil ya. Akhirnya kalau misalkan dia rela melepas kamu begitu saja dan dia juga dengan yang lainnya dia nggak berhasil, takutnya dia nggak ada yang menjadi cadangan gitu, nggak ada yang mau menerima dia. Jadi sebenarnya ya orang ya belum bisa sepenuhnya move on dari kamu atau pergi dari kamu atau melepaskan kamu. Karena gini, kenapa dia tidak mau melepaskan kamu padahal sebenarnya di sini kamu pun sudah bahagia tanpa dia saat ini, karena dia melihat sisi kamu adalah sosok seorang wanita dewasa yang penuh dengan naluri. Tanpa dia berkata apapun, kamu itu bisa kayak tahu, oh dia kayaknya lagi sakit, tiba-tiba kamu telepon dia atau tanya kabar dia, kamu mungkin memperhatikan dia, padahal sebenarnya dia mungkin jauh di sana, itu ya memang lagi ada masalah atau lagi terpuruk gitu ya. Tanpa dia ngomong ke kamu itu udah bisa ngerasain lewat nalurinya kamu. Jadi insting kamu terhadap dia itu sebenarnya kuat gitu. Ya, jadi itu yang membuat dia ngerasa sulit untuk bisa melepaskan kamu karena kamu yang paling ngertiin dia, kamu yang paling paham dia, seperti itu. Ya, kalau misalkan kamu seorang pria ya silakan disituasikan saja karena di sini queen ya. Jadi aku ngomongnya wanita. Punya jiwa kewanitaan atau jiwanya feminim, kamu itu energinya feminim, penuh dengan cinta. Mungkin selama ini kamu itu benar-benar menunjukkan rasa cintamu terhadap dia gitu ya. Kamu itu orang yang bisa memberikan kenyamanan terhadap dia, kamu itu orang yang siap tanggap terhadap dia. Apapun yang terjadi pada dia, kamu siap membantu dia, selalu ada untuk dia. Kamu selalu sayang sama dia, selalu menunjukkan kasih sayang yang penuh untuk dia. Ketika kamu bersama dia selalu merasa gembira, dia selalu merasa bahagia. Terus itu juga intuisi kamu yang kuat itu yang membuat dia merasa kamu itu menarik gitulah ya, seperti itu. Terus juga kamu tuh orangnya setia gitu ya, jadi selama kamu bersama dia, kamu tuh nggak punya yang lain, kamu tuh bener-bener cuman setianya sama dia doang. Jadi dia ngerasa kamu tuh orang yang tepat gitu loh. Nggak kayak dia kan banyak pilihannya, dia banyak selingkuhannya, dia banyak pasangannya. Kalau kamu tuh enggak setia, ketika kamu udah sama dia ya kamu udah pilihannya sama dia aja gitu, selama kamu bersama dia ya. Terus juga kamu itu bisa jadi ini energi kamu, bisa jadi ini energi dia. Ada yang pemalu di sini orangnya, bisa jadi dia orangnya pemalu atau kamu yang orangnya pemalu. Memang aku lihat kalian berdua ini orang yang mudah terluka ya, atau misalkan dia itu menganggap kamu orang yang gampang terluka atau mudah terluka, dia tahu itu. Jadi orang yang mudah terluka biasanya punya hati yang lembut ya, jadi dia tahu kamu itu orang yang lembut. Terus kamu itu cantik, kamu itu pemimpi, kamu itu seperti cenayang ya, cenayang. Jadi itu tanpa dia bilang kalau misalkan dia sakit atau dia terluka atau dia kesulitan, kamu tuh kayak udah tahu aja gitu. Tahu-tahu kamu telepon dia, nanyain kabar dia ya. Seperti itulah, pokoknya kamu tuh seperti cenayang. Empatimu tinggi
ya. Jadi kayak dia cuman cerita bahwa dia begini, kamu langsung bantuin dia, mungkin bantu secara materi atau bantu secara tenaga kayak gitu ya. Empatimu tinggi, kamu itu kreatif orangnya, terus pemberani, dan kamu adalah sosok penyembuh ya. Jadi mungkin ketika dia terluka, ketika dia habis patah hati, ketika dia berpisah dengan pasangan dia yang lain, dia datang ke kamu, itu dia kayak disembuhkan olehmu, entah dengan cara apa, tapi dia ngerasa kayak bisa lega gitu loh, bisa sembuh, bisa melupakan, atau ya bisa nggak sakit hati lagi kayak gitu. Atau mungkin memang kamu itu bekerja di bidang kesehatan ya, bisa jadi kamu penyembuh. Terus juga kamu ini pendengar yang baik ya, serta pemberi nasihat yang baik. Jadi udah pendengar yang baik sekaligus memberikan nasihat. Kamu juga pengasuh yang baik ya, dia selalu merasa kayak dilindungi, disayangi, diasuh, dijaga. Kamu selalu menghormati dia. Kamu itu seperti sosok ibu yang baik gitu ya. Kalau misalkan kamu nanti menikah, dia rasa bisa menjadi sosok ibu yang baik seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa kamu tuh orang yang selalu memelihara hubungan ya, bisa memenuhi semua kebutuhan dia, memenuhi kebutuhan hubungan kalian, selalu bisa menjaga dan menstabilkan emosi dia dalam hubungan ini gitu ya. Entah gimana caranya, pokoknya kamu itu bisa stabil secara emosional dalam hubungan ini. Atau bisa jadi kalau misalkan dia orangnya emosian ya, kamu bisa membuat dia meredam emosinya, bisa jadi seperti itu. Atau kamu bisa mengimbangi emosinya sehingga bisa stabil secara emosional di dalam hubungan. Tapi sayang memang hubungan ini bisa maju itu tergantung atas keterbukaan dan kejujuran satu sama lain ya. Mungkin kamu selama ini jujur sama dia, tapi mungkin dianya yang tidak jujur sama kamu. Banyak hal yang dia tutup-tutupi. Terus itu juga ada yang mungkin salah satu itu yaitu menyembunyikan perasaannya sendiri terhadap dirinya sendiri ataupun pasangannya gitu ya. Mungkin selama ini kamu selalu jor-joran menunjukkan rasa cintamu, tapi dianya kayak cuek, dianya mungkin tidak pernah mengatakan bahwa dia cinta sama kamu kayak gitu ya. Dia selalu menutup-nutupi itu. Oke, kalau aku lihat di sini, dia pengen banget mengakhiri konflik di antara kalian. Dia pengen harmoni lagi dengan kamu, dia pengen berdamai dengan kamu, dia pengen bekerja sama dengan kamu, meningkatkan hubungan ini. Dia pengen adanya gencatan senjata dengan kamu, ya, memiliki kesepakatan, mengkompromikan banyak hal tentang kalian berdua, ya. Intinya di sini dia ingin mengakhiri masalah konflik di antara kalian. Aku lihat juga ada emosi yang memang saat ini terpendam, yang masih dia pendam untuk kamu, entah ini emosi tentang kemarahan, kesedihan, atau banyak hal emosi yang saat ini dia pendam, yang ingin dia utarakan ke kamu atau dia lampiaskan ke kamu. Cuman memang saat ini dia ada rasa malu ke kamu, ya, yaitu mungkin ya karena kebohongan-kebohongan, perselingkuhan ya, atau bibit-bibit bobotnya dia tuh udah kamu tahu banget gitu kan, kamu udah tahu sifat aslinya dia banget, sehingga dia ngerasa malu sama kamu. Makanya saat ini apapun yang dia rasakan, apapun yang dia inginkan, itu masih dia kontrol, masih dia tekan seperti itu, masih dia sembunyikan, masih dia pendam. Ya, saat ini dia memang berfokus untuk gimana caranya menemukan solusi yang terbaik dalam situasi ini, dalam hubungan kamu bersama dia gitu ya. Memang dia tahu, dia sadar ya, jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan maaf, mendapatkan penerimaan lagi dari kamu, mendapatkan perhatian lagi dari kamu adalah dengan dia tidak menghadirkan pesaing lagi bagi kamu, atau ya dia tidak selingkuh lagi, dia tidak menghadirkan wanita atau pria lain lagi itu. Karena di sini yang selalu kamu tekankan di hubungan ini adalah tentang perselingkuhan. Jadi mau dia bohong apa-apa juga mungkin kamu bisa maafkan, tapi kalau perselingkuhan tuh kamu benar-benar kayak terluka banget, kamu benar-benar kecewa banget gitu. Ini yang kamu tekankan ke dia. Jadi dia sadar gitu bahwa kalau misalkan dia mau mendapatkan perhatian kamu lagi atau mendapatkan kamu lagi, ya tidak lagi menghadirkan perselingkuhan gitu.
Nah, jadi saat ini aku lihat nampaknya dia memang perlu mengevaluasi setiap situasi dengan hati-hati sebelum mengambil langkah apapun untuk hubungan kalian. Karena menurut dia, cara dia nantinya menangani konflik di antara kalian itu akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya dia memang belum mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Tapi sejujurnya dengan dia menekan semua emosi dan rasa frustasi dia di dalam diri dia, dia sadar bahwa ini semua tidak sehat gitu ya. Justru malah ngebuat dia makin gak tenang seperti itu. Cuman ya gimana, saat ini tuh dia ingin tidak lebih memberikan pertengkaran di antara kalian. Dia tidak mau lagi bertengkar lebih besar dari ini. Dia tidak mau lagi membuat masalah lagi dengan kamu. Dia ingin kamu bahagia, dia ingin kamu merasa puas, ya. Makanya saat ini dia sedang menghindari konflik atau pertengkaran, atau bisa juga dia sedang melarikan diri dari konfrontasi yang justru malah akan menyebabkan perselisihan nantinya di antara kalian berdua, gitu ya. Terutama dia tidak mau komunikasi dan kepercayaan darimu benar-benar akan hilang dari dia gitu. Makanya saat ini dia mengambil langkah mundur ya, sebelum dia siap atau sebelum dia menemukan solusi yang terbaik untuk hubungan kalian, atau solusi yang terbaik gimana caranya dia harus menghadapi kamu ya, gitu. Apalagi di sini dia tahu banget ya bahwa dia telah menusukmu dari belakang, mengkhianati kamu, sehingga saat ini situasinya nampaknya memang bermusuhan di antara kalian. Jadi bukan hanya perpisahan yang pisah gitu aja, enggak, tapi justru malah kayak ada permusuhan. Jadi kayak mungkin ada dendam, ada amarah, ada kekesalan ya, ada ya rasa-rasa ya gimana sih kalau orang musuhan tuh gitu ya. Bahkan mungkin ada yang menjelek-jelekkan ya, entah itu di media sosial atau ya kalau misalkan kamu ngedengar nama dia aja mungkin kamu udah jijik, udah ngejelek-jelekin dia, atau ya sebaliknya, atau gimana deh ya. Ada mungkin sebagian dari kalian ya. Karena di sini aku lihat memang ada kebencian gitu, kayak mendengar nama dia aja udah males gitu ya. Dan aku lihat di sini memang hubungan kalian sudah gagal. Dan dia rasa saat ini tuh ya, dia bener-bener kayak ngerasa banget adanya kehancuran dalam hidupnya. Dia pun ngerasa lelah, tapi juga di satu sisi ada rasa ketidakmampuan untuk mengatasi situasi di antara kamu dengan dia saat ini. Benar-benar dia ngerasa kayak ciut ya, ngerasa kayak rendah, ada di titik terendah saat ini. Dia pun ngerasa kayak jalan menuju kamu itu seperti sudah di tembok tebal gitu loh, sudah ada jalan buntu gitu. Makanya di sini ya aku lihat mungkin memang dia pun ya tahu harus memutuskan hubungan dengan kamu, harus berpisah dengan kamu, seperti itu. Energi kuat banget ya bahwa memang kalian sudah putus hubungan, kalian sudah bercerai, sudah berpisah, dan perpisahan ini juga nggak dengan cara baik-baik karena ada kebencian ya, ada amarah. Terus itu juga ada masalah yang serius di antara kalian. Perpisahan ini terjadi karena ada masalah yang serius. Terus itu juga masalah serius itu ya tentang ketidaksetiaan, pengkhianatan ya. Terus juga dia ini orang yang terlalu dramatis ya. Bahkan orang yang selalu bersaing untuk mendapatkan perhatian. Jadi mencari perhatian itu nggak cuma sama kamu, sama si A, si B, si C, sama orang-orang di luar sana ya. Orang yang pokoknya dramatis banget deh, selalu bermuka dua, selalu ingin bersaing mendapatkan perhatian. Terus itu juga dia orang yang selalu bertindak sebagai seolah-olah dia adalah korban dalam suatu hubungan. Jadi kalau misalkan dia abis putus cinta ya dengan seseorang gitu ya, dia ucuk-ucuk datang ke kamu menjual cerita sedih agar bisa diterima lagi sama kamu, kayak gitu ya. Jadi selalu bertindak sebagai seolah-olah dia korban dalam suatu hubungan. Padahal di sini kamu sudah tahu jelas, kamu sudah kenal banget bahwa dia ini orang yang selalu gagal merubah perilaku dia. Dari awal kamu memberikan dia kesempatan sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan untuk berubah, sampai detik itu pun atau bahkan sampai detik ini pun dia tidak pernah merubah sifat atau perilakunya yang semena-mena, suka-suka hati, suka selingkuh, berbohong, menipu atau apapun itu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu sudah tahu banget lah sifat aslinya.
Ya, dan kalau aku lihat saat ini justru dia melihat kamu tuh sekarang lebih berpower, lebih berfokus pada kehidupanmu. Intensitas kehidupanmu hanya di karir, kebahagiaan, keluarga, pekerjaan, keuangan seperti itu ya. Dan saat ini justru malah dia melihat kamu itu lebih menarik sekarang ya. Mungkin ada awalan-awalan baru yang kamu mulai lakukan, atau misalkan kamu sedang memulai usaha baru ya. Terus juga dia melihat kamu sekarang semakin cakap dan lebih berintelektual, lebih lebih cerdas, lebih pintar gitu ya. Dan dia merasa kamulah yang menang sebenarnya ya. Jadi mungkin selama ini kamu dengan dia itu adu mekanik gitu ya. Jadi siapa nih yang paling akan nantinya menyesal gitu ya. Ternyata kamulah pemenangnya. Di mata dia kamu sudah sukses ya, kamu orang yang apa ya, orang yang jernih, orang yang nggak banyak tipu muslihat ya, dan kuat secara mental. Banyak terobosan-terobosan yang baru kamu lakukan, atau banyak terobosan-terobosan yang selama ini kamu lakukan gitu ya. Dia lihat kamu tuh hidupnya berkembang, hidupnya bertumbuh gitu ya, walaupun mungkin tidak secepat itu, tapi kamu selalu berkonsentrasi untuk kemajuan hidupmu ya. Dan aku lihat di sini nampaknya memang ada keinginan dari dia untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, dan nampaknya di sini ada suatu keinginan dari dia untuk mewujudkan suatu kebenaran, atau apa sih, memberitahu kebenarannya tentang apapun yang selama ini masih menjadi kesalahpahaman di antara kalian gitu. Ya, aku lihat di sini nampaknya dia ingin mendiskusikan atau mengkomunikasikan sesuatu hal yang penting di antara kalian berdua. Nampaknya dia ingin memanfaatkan komunikasi ini bersama kamu untuk membahas sesuatu yang apa ya, yang dimana di sini tuh membuat kamu apa ya, memberikan perhatian khusus ya, terhadap dia. Tapi ini aku rasa sih tentang suatu masalah atau tantangan di hubungan kalian. Nampaknya dia mau jujur dan terbuka sama kamu untuk bisa mengatasi masalah yang ada di antara kalian. Dia pengen ingin berdamai sama kamu, ingin bisa mendapatkan perhatian kembali. Dia pengen berkomunikasi, tapi butuh perhatian dari dua belah pihak gitu ya, nggak cuma satu pihak saja. Karena menurut dia, semakin dia tidak membicarakan hal-hal di antara kalian yang tidak terselesaikan ini, semakin dia merasa tidak tenang gitu ya. Kayak nggak bisa ini kalau misalkan selalu diabaikan. Ada yang memang perlu dibahas dengan kamu, ada yang perlu memang dibicarakan sama kamu. Apa yang selama ini menjadi rintangan, apa yang selama ini menjadi masalah di antara kalian, itu pengen dia bahas sama kamu. Dia pengen mendapatkan perhatian dan pengertian dari kamu. Dia pengen menemukan solusi bareng-bareng dengan kamu. Nah, seperti itu untuk hubungan ini ya. Itu tadi aku bilang ya, kamu memang pengen berpisah, tapi dianya nggak pengen berpisah gitu loh ya. Jadi makanya di sini dia pengen cari titik tengahnya atau jalan tengahnya di antara kalian, agar ya kalian bisa tetap bersama, tapi kamu bisa menerima dia gitu loh, dengan keadaan dia yang sekarang terpuruk, atau keadaan dia yang sebenarnya nggak baik-baik saja, seperti itu. Dan aku lihat saat ini memang dia lagi benar-benar cari cara atau teknik berkomunikasi yang baik agar bisa memperkuat hubungan kalian dari waktu ke waktu gitu. Karena kemungkinan dia ini ada masalah tentang public speaking atau komunikasi ya. Mungkin dia karena orangnya kaku, orangnya canggungan gitu ya. Jadi kalau ngomong tuh kayak sulit gitu. Bahkan untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya aja mungkin kayak nggak terucap di lidahnya atau di mulutnya, kayak gitu, kayak sulit aja gitu. Makanya saat ini dia tuh kayak lagi belajar gimana caranya berkomunikasi yang baik agar hubungan kalian itu bisa tetap apa ya, tetap terhubung gitu loh, bisa tetap ada gitu ya. Jadi inilah yang terbaca dalam sesi kali ini ya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian.
Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 22, 3, 13, 23, 6, 27, 17, 2, 10, 4, dan 31, kemudian 12, 18, 8, 7, 29, 25, 14, 16, 5, 21, 26, 30, 19, 20, 11, 9, 24, dan 1. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Agustus, Juni, Maret, April, Juli, Januari, Mei, Oktober, Februari, Desember. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio kelinci, sio kerbau, sio ular, sio anjing, sio monyet, sio macan, sio kuda, sio tikus, sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. GINES PKUZBDLH ORCWXTAQ dan V. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.